Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa aslahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Kita bersyukur di tengah pandemi ini masih diberikan nikmat sehat ya semuanya. Mudah-mudahan keluarga Anisaria juga tidak ada yang terdampak dengan COVID-19 ini. Tentu ini satu nikmat yang sudah selayaknya kita terus syukuri pada Allah SWT, sehingga insya Allah dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki terus untuk peningkatan ketaatan, janji Allah la in syakartum la azidannakum. Insyaallah kita akan terus mendapatkan tambahan-tambahan nikmat. Salam dan shalawat saya sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan dakwah ini. Anisyariah adalah salah satu media dalam konteks kita meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pengurus yayasan dan juga para guru, para pimpinan lembaga, unit-unit dan juga tentu saja karyawan ya seluruhnya yang berkecimpung di Anisyariah. Demikian pula mungkin ada stakeholder lain ya, termasuk barangkali ada yang di pensiunan ya, mungkin barangkali ada yang bergabung yang ikut dalam pengajian kita. Tentu ini satu program yang sangat baik ya, untuk terus menyamakan persepsi, karena kita berkecimpung di dunia pendidikan ini adalah satu tugas yang sangat mulia ya, jadi mencetak manusia-manusia unggul ya, manusia-manusia yang soleh, yang cendekia tentu saja yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu satu kegiatan yang kita lakukan adalah sesuatu yang sangat mulia sekali. Ya. Nah, tetapi tentu Anisyariah sebagai sebuah lembaga ya, dengan wadah yayasan ini tentu harus dipahami semua, ya, dipahami semua oleh seluruh stakeholder, mereka yang terlibat di lembaga ini. Ya, karena apa? Karena kalau tidak, kita sama-sama sibuk, ya, tetapi sesungguhnya kita tidak dalam satu tujuan yang sama. Ya, inilah perbedaannya antara amal jama'i ya dengan majmu'ah ya, kumpulan. Ya, artinya antara kerjasama dengan kerja bersama ya, atau sama-sama kerja itu tentu berbeda. Karena kalau kerjasama tentu adalah ada satu tujuan yang mau dicapai sehingga dia bekerja atau dia memerankan apa dengan tugas-tugas apa untuk sampai tujuan yang akan dituju bersama itu. Ya. Tapi kalau sama-sama kerja, yang penting sama-sama kerja, tapi masing-masing punya tujuan masing-masing ya, tentu ini tidak akan bisa mencapai titik yang diharapkan bersama. Nah, makanya sangat penting menyamakan persepsi. Ya. Tadi ayat itu sudah dibacakan tadi, ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Apalagi ini di ayat yang tadi dibaca konteksnya dalam konteks perang ya. Apalagi dalam konteks perang tentu dibutuhkan satu strategi ya, strategi yang kemudian diwujudkan dalam aksi ya. Visinya kalau namanya perang harus menang ya. Perang itu harus menang. Nah,
ketika menang itu maka perlu apa? Perlu strategi, ya, perlu strategi. Nah, tapi strategi tidak cukup, harus ada aksi. Ya, ya demikian pula dalam konteks yayasan. Tentu kita sudah punya visi misi. Ya. Nah, bagaimana mimpi kita ini untuk mencapai visi misi tadi yang ini merupakan mimpi kita bersama, kita bisa wujudkan. Makanya perlu ada langkah-langkah strategis yang harus dipahami bersama, ya, sehingga pada saat nanti aksi orang tahu, oh tugas saya ini, saya harus mengerjakan ini. Ya. Nah inilah yang namanya sinergi, ya, dalam amal jamaah ini. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tadi kalau tujuannya adalah menang, ya tentu menang yang dalam konteks yang optimal, ya tidak jor-joran, ya tidak menghabiskan energi yang besar. Makanya apa? Pentingnya ada job description itu, pembagian kerja ada dalam konteks itu. Dalam konteks siapa mengerjakan apa, ya tentu harus ada yang kontrol, ya berjenjang tentu saja. Nah dalam konteks ini maka ayat-ayat Al-Quran perintah tentang kita perlunya sinergi itu sangat banyak, ya. Dan itu sesungguhnya sama karena itu fi'il amr, ya berarti pada dasarnya semua, ya perintah dalam Al-Quran sama halnya dengan perintah-perintah yang lain. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Ya, ini contoh dalam membangun sinergi tadi supaya kerjasama itu amal jamaahnya betul-betul terwujud. Ya. Karena apa? Ya, karena kecenderungan manusia ini berselisih itu tinggi. Ya. Di ayat di surat Hud ya ayat 118 itu dikatakan walau syaa rabbuka laja'alanna ummatan wahidah, ya. Tapi di situ dikatakan wala yazaluna mukhtalifin. Jadi kalau Allah menghendaki umat ini menjadi satu, ya. Tapi manusia itu memang cenderung berselisih, ya. Kenapa berselisih? Karena memang manusia punya ego, ya. Punya perasaan, punya jalan pikiran sendiri, ya. Yang menurut dia paling baik, ya. Bisa saja seperti itu. Tapi ya kecenderungan ini kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, ya kan nggak mungkin akan bisa menyatukan satu menjadi sebuah kekuatan. Ya, makanya apa? Peran Allah ini sangat penting. Nah, di ayat berikutnya dikatakan illa man rohima robbuk, illa man rohima robbuk, kecuali yang diberi rahmat. Ya, jadi hanya yang diberi rahmat inilah yang bisa bersatu. Berarti begitu kan? Kalau tadi dikatakan, kalau Allah menghendaki umat ini menjadi satu, akan tetapi manusia cenderung berselisih, kecuali yang diberi rahmat. Artinya apa? Artinya untuk membangun sinergi itu tidak bisa lepas dari rahmat Allah. Inilah yang harus dikejar, ya. Bagaimana pimpinan di lembaga ini untuk bisa turunnya rahmat dari Allah. Nah, untuk turunnya dari rahmat dari Allah apa? Ya berarti agar tidak terjadi perselisihan di dalam, yang akhirnya melemahkan kekuatan. Ya. Karena apa? Ya, la ghalabata illa bil quwwah. Ya, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Wala quwwata illa bil ittihad. Dan tidak ada kekuatan itu kecuali dengan persatuan, ya. Nah, tapi membangun persatuan kan nggak gampang juga tadi, ya. Nah, maka bagaimana supaya rahmat Allah ini turun, ya? Maka harus dibangun sebuah komunikasi yang baik, ya. Dibangun sebuah hubungan antar personal dengan baik, ya. Maka ini harus PR ya bagi para pimpinan di lembaga masing-masing agar ittisol, ya, satu hubungan antar pribadi, ya. Jadi dalam skop misalnya kepala unit
ya, atau mungkin di bawah itu barangkali yang langsung membawai oleh personal itu, maka ya harus dibangun bagaimana supaya di dalam bagiannya dia itu, ya, ittisol fardiannya ini baik, ya, hubungan antar sesamanya ini baik, ya. Nanti kemudian di bagian-bagian ini, ya, yang masing-masing bagian punya staf masing-masing, juga bagaimana secara jamaiyah, ya, kelompok-kelompok kecil ini yang kemudian menyatu katakanlah di unit, ya. Nah, unit ini akan menyatu di dalam yayasan misalnya seperti itu. Artinya apa? Berarti dibangunlah satu komunikasi yang baik, hubungan yang baik, itisol yang baik terutama yang menjadi kepala unitnya itu harus bagaimana supaya kalau ada sub-subnya di bawah itu, mereka juga terjadi satu komunikasi yang baik. Sehingga tadi tujuannya mau dicapai, visi misi yang sudah dicanangkan itu betul-betul dipahami sehingga dia mengerjakan sesuatu dalam konteks ke sana. Ya. Ya, itulah yang namanya amal jamaah. Ya. Karena apa? Ya, karena kalau tidak, sekali lagi, ya, kalau dia tidak paham, yang muncul adalah sama-sama kerja. Ya. Kelihatannya sibuk masing-masing, ya, sibuk, tetapi sesungguhnya tidak mencapai sebuah sasaran yang dituju bersama. Nah, inilah yang harus disadari. Oleh karena itu apa? Ya, dalam rukun ukhuwah ini kan ada 3 hal yang saya perlu mengingatkan kembali. Pertama harus diawali oleh satu, bagaimana hubungan akan baik kalau tidak saling mengenal. Ya, ta'aruf, ya. Nah, maka ta'aruf ini harus terus dilakukan evaluasi. Bagaimana supaya sesama personal ini mengenal dengan, ya, baik dari sisi fisiknya, ya, dari sisi fikriyahnya, ya, dari fikrohnya, maupun juga dari sisi nafsiannya, ya, kejiwaannya. Ya, ini harus dipahami. Ya. Jadi kalau makanya sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, yang punya staf ini harus memperhatikan betul situasi kondisi stafnya, ya, yang menjadi tanggung jawabnya. Orang yang biasanya periang tiba-tiba muram, nah ini kan berarti harus bisa membaca itu. Oh, ini ada sesuatu. Ya. Jadi atau misalnya, ya, kadang-kadang cara berpikirnya mungkin agak beda, ya, dan sebagainya, sehingga kita tahu, oh, mesti pendekatannya seperti ini dan sebagainya. Ya, kenapa? Lanjutan dari ta'aruf yang baik, yang dia mengenal pribadi masing-masing dengan baik, ya, makanya ya sudah harus diwajibkan mestinya sebagai kepala unitnya itu ataupun kepala bagiannya atau katakanlah apa yang punya anak buah atau yang punya staf itu harus tahu persis. Ya, jangan hanya interaksinya sebatas di tempat kerja. Ya, mungkin perlu silaturahmi. Ya, datang ke rumah, ajak ngobrol, satu waktu juga perlu istilahnya rihlah bersama dan sebagainya. Ya, untuk lebih mengenal. Ya. Sehingga apa? Dengan harapannya dengan pengenalan yang baik akan muncul ada tafahum, kan? Ya, saling memahami, ya. Saling memahami sehingga apa? Ketika dia ngomong sesuatu yang seperti itu, ya, kita paham, oh, dia keras suaranya saja, sebetulnya hatinya enggak, seperti itu, ya, karena mungkin background dari budaya ataupun karena ada faktor-faktor lain. Nah, ini yang terus harus dibangun. Nah, sehingga nanti apa? Kalau kita sudah saling memahami, kalau terjadi ada satu gesekan, itu mudah menyelesaikannya. Ya. Karena apa? Ya, karena kita sudah saling memahami. Ya. Makanya khitab, ya, dalam berkomunikasi itu harus dipahami betul. Ya. Kalau dengan manusia pada umumnya seperti apa, kalau dengan sesama muslim seperti apa, kalau sesama orang mukmin seperti apa, itu tentu harus beda-beda, ya. Jadi jangan disamakan. Apalagi tadi orang pendidikannya rendah, ya, misalnya, kemudian dia perilakunya seperti itu, ya, itu tentu harus kita yang bisa memahami.
sehingga tidak kemudian lalu terjadi satu percekcokan ya, atau kemudian perselisihan yang akhirnya memperlemah kekuatan. Ya. Nah ini harus. Jadi apa? Kalau saling memahaminya dengan baik kan akan muncul apa ya, ta'liful qulub ya, artinya satu kesatuan hati ya. Jadi tadi kalau ada orang yang biasanya periang tiba-tiba sering lagi muram, nah itu tentu berarti lagi ada masalah. Nah coba cari tahu, mungkin dia nggak ngomong. Nah kita bisa cari informasi dari sumber-sumber lain, oh ternyata dia lagi punya masalah ini. Nah sehingga tanpa sepengetahuan dia kita bisa membantu menyelesaikan persoalan saudara kita. Jadi kita adalah semua penting ya dalam yayasan ini, nggak ada yang nggak penting. Ya, satpam penting, ya, yang bertanggung jawab kebersihan penting, ya, yang bertanggung jawab dalam soal sarana prasarana penting, ya, apalagi tentu yang juga para pengajar ya itu juga penting. Ya, semuanya penting. Ya, karena ini adalah satu wadah, satu bangunan. Ya. Jadi yang bangunan yang tertata rapi, ya, sehingga saling menguatkan, ya, bukan saling melemahkan. Ya. Ya demikian pula juga nanti akan menyatu dari sisi pemikiran, ya. Karena kita tahu, oh, ya cara berpikirnya seperti itu kita maklum, ya, karena memang background-nya seperti itu. Nah, lalu juga dari sisi apa? Dalam konteks takliful amal ya, kita juga akan sama karena saling mengisi, ya, menyatu. Bahkan ketika kita bisa menolong saudara kita yang kebetulan karena mungkin dia sakit, atau karena mungkin ada uzur apa, kita bisa membantu, ya, tanpa ego yang muncul. Ini bukan tugas saya, ya, seperti itu. Jadi betapa indahnya ya di dalam Islam ini, dalam ukhuwah ini, kalau ini bisa diwujudkan dengan baik. Sehingga yang muncul tadi adanya ta'awun kan, ya, rukun yang ketiganya itu ya yang tadi ta'aruf, kemudian sampai kepada tafahum, dan tentu yang paling wujudnya nanti ada dalam konteks ta'awun tadi, ya, saling menolong, ya. Jadi transaksinya itu transaksi dengan Allah, ya, bukan dengan manusia. Ya, sebab kalau manusia bisa mengecewakan. Ya. Tapi dengan Allah, ya, terlepas kemudian setelah ditolong dia nggak membalas sesuai yang kita harapkan, nggak apa-apa. Atau yang penting adalah Allah yang membalas apa yang kita lakukan. Nah kalau seperti itu, maka soliditas ya, ini akan terus terjaga. Ya. Artinya apa? Ketika ada saudaranya tidak bisa menunaikan tugas, dan kemudian kita bisa membantu, itu sebetulnya apa? Berarti peluang untuk kita menambah pahala kan gitu. Yang muncul seperti itu, bukan malah ngedomel ya, istilah ngomel ya, bahwa ini akhirnya malah mencaci maki ya, dia males lah, dia apalah macam, kan nambah dosa. Ya. Tapi tentu masing-masing ketika dia tidak bisa menjalankan peran itu secara optimal, karena memang ada uzur yang bisa dibenarkan ya secara syar'i, bukan memang ya orang itu malas ya. Tentu kalau memang malas ya tentu diberikanlah motivasi tadi. Ya karena ini adalah saudara kita, jangan sampai tergelincir ya. Karena orang yang tidak menjalankan amanah kan pada dasarnya berarti dia khianat. Ya, ini jangan sampai. Berarti kita harus menjaga saudara kita. Makanya apa dalam konteks ta'awun ini, dalam konteks kita saling menolong sama saudara kita, ya itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak mesti dalam bentuk materi, ya. Mungkin tenaga, mungkin pikiran, mungkin dengan nasihat-nasihat, ya ketika ada saudaranya yang sedang mendapat musibah atau apa gitu ya. Itu cukup barangkali dengan nasihat-nasihat yang memberikan motivasi ya sehingga mereka bergairah kembali. Ya. Karena apa? Karena kan di hadis belumlah sempurna iman seseorang manakala dia belum mampu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ya. Konteks itu adalah ya bukan kafir ya, tetapi mungkin belum sempurna iman seseorang ketika dia belum mampu. Nah, karena itu dengan demikian akan muncul ya, sebuah kekuatan tadi
ya. Karena apa? Ditopang oleh satu kesadaran untuk bekerja sama, karena muncul dari satu kepemahaman yang baik dengan saudara-saudaranya. Nah, kalau ini terjadi, maka otomatis ya, kalau hatinya, pikirannya, kemudian dalam amalnya ini sudah terus saling menolong ya, maka yang muncul akan apa? Yaitu takaluf kan, adanya satu atau sebelum kepada apa ya? Ya dalam konteks kita menjadi satu, maka akan muncul apa? Takaful ya, sepenanggungan ya, sepenanggungan. Ya, jadi setelah menyatu, ta'aluf, ya lalu kemudian akan muncul satu kesadaran bahwa kita ini satu tubuh. Ya, jadi kan kal jasadil wahid, ya seperti satu tubuh. Ya, perannya beda-beda. Ya, ada tangan untuk apa, kaki untuk apa, kepala untuk apa, semua masing-masing bekerja, tetapi dalam konteks satu kesatuan. Inilah yang harus menjadi cita-cita kita bersama. Ya. Nah, dengan demikian apa akan muncul satu seperti yang diungkapkan tadi, ayat yang dibaca tadi. Ya, jadi Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunahu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, satu soft ya, yang satu, yang kokoh. Nah, kalau sudah kokoh seperti ini, maka apapun yang muncul ya di sekitarnya, dia tetap imun, kokoh. Ya, kenapa? Dia lebih percaya pada saudaranya dibandingkan dari isu-isu dari sumber-sumber lain yang muncul. Nah, inilah yang harus terus dibangun, ya, karena tanpa itu ya akan sulit. Ya, lembaga ini akan terus berkembang. Ya. Karena apa? Jauh lebih penting ukhuwah Islamiyah yang harus kita jaga daripada karena ada kepentingan-kepentingan duniawi yang fana ini. Ya. Karena banyak dalam kasus-kasus tertentu ya, dan itu sering kita jumpai ya, bahwa lembaga ini kemudian menjadi hancur ketika setelah maju. Ya, banyak kasus-kasus itu. Ya memang ketika berjuang di awal-awal ini ya semua semangat pengorbanannya luar biasa. Ya. Tapi kemudian ketika ketika sudah mulai ada yang bisa dibagi-bagi, nah disitulah sering muncul adanya satu kecemburuan, ada muncul istilahnya ya hasad, ya dengki dan sebagainya. Inilah yang akhirnya menjadikan sumber perpecahan. Dan itu kasus-kasus ini banyak terjadi, dialami. Apakah organisasi, apakah yayasan, apakah perkumpulan ya yang awalnya sangat idealis ya. Nah, kemudian di kemudian hari pada akhirnya masing-masing ya gerak. Tentu kita penting ya memahami ini karena apa? Ya karena kita kan perintahnya sangat jelas ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, kita disuruh bagaimana supaya kita untuk saling ya tolong menolong dalam konteks ya kepentingannya untuk apa? Ya untuk menghamba kepada Allah. Ya. Kalau itu yang kita lakukan sekali lagi kita ya toh pada akhirnya apa? Sama-sama mengerjakan sambil ngomel, nggak dapat pahala. Kemudian kita mengerjakan membantu saudaranya dengan penuh kesyukuran karena diberi peluang tambahan kerjaan untuk dapat pahala, yaitu yang menimbulkan apa? Jadi sehat ya secara rohani tentu saja, jiwanya sehat. Ya. Karena ini penyakit hati ini akan berbahaya, bisa berekses kepada penyakit fisik. Ya. WHO kalau tidak salah pernah merilis ya, 80% orang sakit fisik ini disebabkan dari psikis, ya, dari kejiwaan. Jadi jiwa yang tidak sehat akhirnya memunculkan dampaknya kepada fisik yang menjadi tidak sehat. Ya.
tentu ini apalagi di tengah pandemi seperti ini, tentu kita harus sering-sering menanyakan ya, terutama yang menjadi tanggung jawabnya ya. Barangkali ada yang terdampak oleh COVID-19 ini, ya tentu kita harus ta'awun ya, bagaimana secara kelembagaan kita bisa membantu saudara kita yang terdampak dengan pandemi ini. Tentu ini sesuatu yang penting ya, kita pahami ya, karena ya dalam perjalanan ini sekali lagi tarikan-tarikan, godaan-godaan ya. Ini kan kita dalam konteks dakwah ini kan selalu ya itu ada satu godaan-godaan ya, sebagaimana Rasulullah ya, sebagaimana ulul azmi, mereka pun banyak ya cobaan-cobaan. Tapi kuncinya hanya satu, yaitu kesabaran ya. Sabar adalah kunci ya dalam konteks untuk bisa tetap menuju kepada apa yang kita cita-citakan ya. Tentu bukan pengertiannya sabar kemudian pasrah ya, itu bukan begitu. Tapi orang yang sabar adalah yang semangatnya tetap tinggi ya, kemudian juga tetap optimis ya. Artinya dia akan terus bekerja ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Mungkin karena ini ada istilahnya lingkungan yang sekarang sedang terjadi perubahan, kita tetap harus ya adaptasi perlu, tapi juga kita terus ada inovasi-inovasi yang harus kita munculkan ya untuk tetap survive. Karena kalau tidak nanti kita akan tergilas ya oleh situasi lingkungan yang berubah, sementara kita tidak mengikuti perubahan itu. Kita perlu memahami aspek-aspek yang di samping tadi kita bicara internal ya, membangun sinergi tadi, amal jama'i supaya kokoh ya, tetapi kita juga perlu membaca tentang medan dakwah kita, lingkungan dakwah kita seperti apa, sehingga kita akan bukan kemudian kita istilahnya melebur, tidak ada satu idealisme ya, tetapi justru kita bagaimana dengan situasi yang ada ini kita tetap survive dengan inovasi-inovasi yang terus dimunculkan ya. Nah, inilah satu hal yang barangkali menjadi perhatian kita bersama ya, bahwa lembaga yang ada ini tentu saja menjadi sebuah amanat kita bersama bagaimana supaya terus berkembang ke depan ya. Tantangan kita di sekitar kita makin berat tentu saja, tetapi sekali lagi yakinlah kalau kita berjuang di jalan Allah, pasti Allah kasih jalan keluar yang terbaik ya. Wa may yattaqillah yaj'al lakum makhraja ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, nggak ada yang sempit ya, nggak ada yang membuat kita putus asa ya, semua ada jalan keluar ya. Apapun ya. Nah, cuma sayangnya inilah kita sebagai negara yang sebetulnya sudah di Pancasila pun sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi pendekatan ini yang nampaknya juga kurang ya, lebih pada aspek-aspek yang medis ya, pendekatan seperti itu ya, padahal sementara aspek-aspek yang kaitannya dengan spiritual ini kurang didahulukan, padahal justru itu yang lebih penting ya, karena orang dengan situasi seperti ini makin panik. Nah, makin panik imunitasnya malah turun. Ya, kalau kita tahu, kita yakin dengan Allah bahwa umur kita ini sudah ada jatahnya kapanpun, ya, yang penting protokol kesehatan kita jaga, kita lakukan dengan baik. Ya. Maka insya Allah ya, posisi kita dalam kondisi imunitas tubuh kita juga baik ya, karena kita tidak panik ya dengan situasi yang ada. Nah, saya harapkan keluarga besar Anies Syariah demikian, terus ya menjaga optimisme ya, bahwa apapun yang terjadi itu adalah satu bagian dalam konteks menguji kita ya, apakah kita diuji dengan sesuatu kenikmatan-kenikmatan atau diuji dengan penderitaan-penderitaan. Semuanya dua-duanya ujian dari Allah. Nah, tinggal penyikapan kita yang penting. Ketika ujiannya nikmat ya kita tinggal banyak bersyukur, terus meningkatkan ketaatan kepada Allah ya, dengan modal-modal prasarana yang kita dapatkan dari Allah.
Nah, tentu kita kembalikan, ya. Nah, karena semua pada dasarnya dari Allah. Nah, tentu sangat baik kalau kita mengembalikannya juga untuk kepentingan di jalan Allah. Itu saja ya, mudah-mudahan ya bisa dipahami dan saya harapkan mudah-mudahan teruslah kita bekerja sama untuk membangun satu kebanggaan bagi umatnya, karena ini apa yang kita tanam adalah sesuatu yang sangat luar biasa, bagaimana menghasilkan orang-orang ke depan yang akan bisa menjadi penentu kebijakan di negeri ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.